di disiplin ilmu yang mana. Masing-masing disiplin ilmu berbeda di dalam memaknai sunnah. Kita mulai yang pertama, inda ulama il-aqidah. Apa makna sunnah menurut ulama aqidah? Menurut ulama aqidah, inna sunnata hiya diddul bid'ah. Jadi apa saja yang merupakan lawan dari bid'ah adalah sunnah. Sunnah adalah lawan bid'ah. Jadi kalau kita bicara akidah, ulama-ulama bicara akidah mengatakan ini sunnah. Nah itu maksudnya ini bukan bid'ah. Nah, jadi sunnah itu lawan daripada bid'ah. Nah jadi kalau kita mengartikan kata sunnah di dalam satu redaksi kitab, kita lihat dulu ini kitab lagi membahas apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik ya ikhwan, kita mau pastikan waktu itu kita sampai halaman berapa manahij? 119. Sudah jauh ya. Yakin 119. Baik ya ikhwan, silakan buka halaman 119. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah wa radiyallahu ta'ala ankum ajma'in. Al-mas'alatu tsaniyah as-sunnatu ta'rifuha wa hujjiyatuha. Jadi kita sudah masuk dalam pembahasan masalah kedua yaitu tentang as-sunnah. Ta'rifuha definisinya wa hujjiyatuha dan kekuatan hujahnya. Nah, kita mulai dari ta'rifnya terlebih dahulu. Al-far'ul awal ta'rifus sunnah. Definisi sunnah, as-sunnatu maknaha al-lughawi huwa tariqah. Jadi sunnah maknanya secara etimologi, secara bahasa adalah at-tariqah, jalan. Jadi kalau disebut man sanna sunnatan, barang siapa man sanna tariqatan. Jadi sunnah secara bahasa artinya tariqah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Azhari. Kita perhatikan di sini di dalam kamusnya, dalam Mu'jamut Tahdzibil Lughah. Beliau mengatakan as-sunnatu fil asal sunnatut tariq. Wa huwa tariqun sannahu awailun nas fasara maslakan liman ba'dahum. Nah, jadi Al-Azhari mengatakan bahwa sunnah pada dasarnya artinya adalah at-tariq. Yaitu tariq sannahu awailun nas. Yaitu satu jalan yang memang sudah dibangun atau dijalani oleh orang-orang pemula dulu, fasara maslakan, sehingga dia menjadi satu thariqah, satu jalan liman ba'dahum, bagi orang-orang yang datang setelahnya untuk diikuti. Wa qala al-Girjani, ini dalam kitab At-Ta'rifat, satu kitab yang sangat terkenal, dia lebih tepat disebut Kutaib. As-sunnah fil lughah at-tariqah. Jadi sunnah itu as-sunnatu fil lughati at-tariqatu mardiyatan kanat atau ghair mardiyah. Jadi sunnah itu menurut bahasa adalah jalan, baik jalan yang diridhoi maupun jalan yang tidak diridhoi. Jalan itu pengertian sunnah secara bahasa. Amma fil istilah, sedangkan makna secara terminologi, secara istilah, fahunaka iddatut ta'arif. Nah, kita dapatkan di sana ada beberapa definisi li sunnah. Hasabil funun min majalil ilmi. Itu tergantung kita bicara di disiplin ilmu yang mana. Masing-masing disiplin ilmu
berbeda di dalam memaknai sunnah. Kita mulai yang pertama, inda ulama il-aqidah. Apa makna sunnah menurut ulama aqidah? Menurut ulama aqidah, inna sunnata hiya diddul bid'ah. Jadi apa saja yang merupakan lawan dari bid'ah adalah sunnah. Sunnah adalah lawan bid'ah. Jadi kalau kita bicara akidah, ulama-ulama bicara akidah mengatakan ini sunnah. Nah itu maksudnya ini bukan bid'ah. Nah, jadi sunnah itu lawan daripada bid'ah. Nah jadi kalau kita mengartikan kata sunnah di dalam satu redaksi kitab, kita lihat dulu ini kitab lagi membahas apa. Kalau kitab tersebut sedang membahas akidah, maka yang dimaksud sunnah di situ adalah diddul bid'ah. Bukan sunnah yang kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Bukan. Nah itu pengertian fikih lain lagi. Nah maka itu di sini kita lihat qala al-Imam Asy-Syaukani, al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala mengatakan fi makna sunnah berkaitan dengan definisi sunnah tutlaku ala ma yuqabiluhul bid'ah. Jadi sunnah itu biasanya dipakai untuk apa saja yang bertentangan dengan bid'ah. Jadi sesuatu yang ada dasarnya itu disebut sunnah, yang tidak ada dasarnya disebut bid'ah. Sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya disebut sunnah, yang tidak ada dasarnya dari Allah maupun Rasulnya disebut bid'ah. Itu pengertian sunnah inda ulama il-aqidah. Yang kedua, inda ulama il-fiqhi. Sunnah menurut ulama fikih. Inna sunnata hiya ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Jadi sunnah menurut ahli fikih adalah apa-apa yang mendapatkan pahala, yaitu pelakunya, sedangkan yang meninggalkannya tidak mendapatkan siksa. Yang melakukannya berpahala, yang meninggalkannya tidak mendapatkan siksa. Walaha asma. Nah sunnah berdasarkan pengertian ulama fikih ini ada beberapa nama. Minha antara lain an-nadab, wan nafal, wal mustahab, wat tatawwu, wal ihsan, wal fadilah, wal maraqab fihi. Nah, jadi di sini saudara atau marghubun fihi. Jadi kita bisa lihat ini istilah-istilah nadab, nafal, mustahab, tatawu dan lain sebagainya secara umum maksudnya sama, yaitu perkara yang sunnah. Jadi kalau kita baca kitab fikih dikatakan hadza mustahab atau hadza mandubun atau dikatakan lagi bahwa ini nafilah dan lain sebagainya, itu semua maksudnya sama, yaitu maksudnya adalah as-sunnah. Nah kemudian qala Imamul Haramain, yaitu Al-Imam Juwaini rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Waraqat. Beliau mengatakan wal mandubu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki. Mandub itu apa-apa yang berpahala dalam melakukannya dan tidak disiksa dalam meninggalkannya. Jadi pengertian sunnah dengan mandub sama. Nah inilah pengertian as-sunnah menurut ulama fiqih. Sekarang kita lihat pengertian sunnah menurut ulama usulul fiqhi. Nah sedangkan ulama usul mengatakan inna sunnata. Sesungguhnya sunnah itu adalah hiya maja'a anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Jadi menurut ulama usul fikih yang dimaksud sunnah itu apa saja yang datang dari Nabi berupa qaul, ucapan, atau berupa fi'il, perbuatan, atau berupa takrir, ketetapan. Nah kalau ada pertanyaan kenapa ulama usul fikih hanya membatasi 3 ini, yaitu qaul, fi'il, dan takrir. Karena ulama usul fikih ini bicaranya tentang istimbatul ahkam, tentang menggali hukum.
Nah, pada umumnya penggalian hukum itu kalau berkaitan dengan as-sunnah diambil dari ucapan Nabi atau perbuatan Nabi atau ketetapan Nabi. Nah, karena ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi ini merupakan sumber hukum, maka ulama usul fikih mendefinisikan sunnah sebatas itu saja. Jadi kalau kita dengarkan ada lagi yang artikan au sifatin dan seterusnya, itu lain lagi, itu ulama sunnah, ulama hadis. Kalau ulama usul berhenti sampai di sini. Min kaulin au fi'lin au takririn. Titik. Nah, itu kalau ulama usul. Nah, maka itu kita lihat di sini qala al-Amidi. Al-Imam Al-Amidi dalam kitab Fil Ihkam an makna sunnah, dalam kitab ihkamnya tentang makna sunnah secara syar'an. Beliau mengatakan faqad tutlaq ala ma minal ibadat nafilatan manqulatan anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqad tutlaq ala ma sadara anir rasul minal adillati syar'iyyah mimma laysa bimatluin wala huwa mu'jizin wala dakhili fil mu'jiz wa hadan no huwal maqsud bil bayani huna. Wa yadkhulu fi dzalik aqwarin nabi wa af'alihi wa taqariri. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Imam Amidi menyebutkan saudara, yaitu bagaimana tentang ibadah-ibadah Nabi yang terkadang disebut nafilah saudara, yang diambil dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kadang-kadang didapatkan juga saudara apa-apa yang datang dari Nabi minal adillati syar'iyyah, yang dijadikan sebagai dalil syar'i. Makanya tadi saya katakan, kenapa ulama usul membatasi makna sunnah kepada qol, fi'il, dan takrir. Karena itu yang berkaitan dengan adillah syar'iyyah, berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan penggalian hukum. Nah, makanya di sini kemudian beliau tutup apa yang beliau katakan, yadkhul fi dzalik aqwalun nabi wa af'aluhu wa taqariru. Jadi masuk dalam konteks urusan dalil-dalil syar'i tadi, yaitu berkaitan dengan kata-kata Nabi atau perbuatan-perbuatan Nabi atau ketetapannya. Nah, jadi kalau kita membaca kitab usul, tatkala mereka sebut sunnah, ini maksudnya. Kalau kita bicara membaca kitab akidah, kalau disebut sunnah, maksudnya lawan bid'ah. Kalau kita membaca kitab fikih, fikih yang mana saja dengar kata sunnah, maksudnya yang dilakukan berpahala, yang ditinggalkan tidak berdosa. Semuanya disebut sunnah. Nah, kemudian indah ulama il hadis. Nah, lalu kalau ulama hadis bagaimana mendefinisikan sunnah? Ulama hadis mengatakan inna sunnata hiya ma jaa 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu adalah apa-apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam min qaulin, daripada kata-kata, ucapan, au fi'lin, atau perbuatan, au takririn, atau ketetapan, au sifatin, atau dari sifatnya. Khalqiyatan kanat am khuluqiyah. Baik sifat yang khalqiyah maupun sifat khuluqiyah. Sifat khalqiyah itu berkaitan dengan fisik Nabi. Oh, Nabi rambutnya ikal. Oh, Nabi bagaimana alisnya tebal. Oh, bagaimana mata Nabi, bagaimana kakinya, badannya, tingginya. Itu namanya sifat khalqiyah. Yang berkaitan dengan fisik Nabi. Nah, ada hadis-hadis yang bercerita tentang fisik Nabi. Oh, Nabi kulitnya begini, oh matanya begini. Itu sunnah juga. Menurut ulama hadis. Jadi ulama hadis mengartikan sunnah lebih luas lagi. Tidak terbatas hanya kepada qol, fi'il, dan takrir. Tapi juga memasukkan sifat-sifat beliau. Termasuk sifat khuluqiyah. Sifat khuluqiyah itu akhlak. Nah, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana sabarnya, bagaimana qanaahnya, bagaimana tawaduknya, bagaimana syajaahnya. Nah, itu juga disebut sunnah. Nah, kemudian ausiratin, atau yang berkaitan dengan sirah Nabi. Oh, Nabi lahir hari ini di tanggal sekian, tahun sekian. Nah, itu masuk sirah. Nah, jadi cerita-cerita yang berkaitan dengan sirah Nabi itu juga menurut ulama ahli hadis disebut
sunnah. Nah, jadi kalau ada yang bertanya, kenapa kok ulama hadis lebih luas mengartikan sunnah? Karena ulama hadis itu dalam disiplin ilmunya, mereka fokus kepada apa aja yang datang dari Nabi. Jadi nggak terbatas ucapannya, nggak terbatas perbuatannya, nggak terbatas ketetapannya, apa aja yang berkaitan dengan Nabi. Mau sifatnya, mau kemudian sirahnya, sejarahnya, apa saja yang datang dari Nabi, itulah yang disebut sunnah. Nah, karena itu, saudara, kalau kita dengar orang ceramah, umat Islam wajib berpegang kepada sunnah. Nah, ini sunnah mana yang dimaksud nih? Kan kita sering ngomong begitu, wajib berpegang kepada sunnah. Sunnah yang mana nih? Kalau dikatakan sunnah akidah, bisa. Wajib berpegang kepada sunnah, maksudnya berpegang teguh bukan kepada bid'ah. Kalau diartikan ulama apa namanya usul, bisa juga. Wajib berpegang kepada sunnah, artinya berpegang kepada ucapan Nabi, perbuatan Nabi, atau kepada ketetapan Nabi yang menjadi sumber hukum. Nah, terus tapi kalau disebut wajib berpegang kepada sunnah, maksudnya sunnah ulama fikih, masuk gak? Nggak masuk. Sebab yang namanya sunnah nggak wajib. Nah, yang namanya sunnah nggak wajib dalam fikih. Ini kan si dai ngomong wajib kita berpegang kepada sunnah. Nah, kita mesti lihat ini sunnah mana yang dimaksud. Kalau yang dimaksud sunnah ulama fikih nggak mungkin. Nah, karena sunnah ulama fikih kalau dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak dosa, saudara. Tapi kadang-kadang bisa juga masuk ke ulama fikih wajib berpegang kepada sunnah. Maksudnya walaupun itu hukumnya hukum yang kalau dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Maksudnya berpegang kepada sunnah, yaitu berpegang kepada riwayatnya. Nah, jadi bukan hukumnya. Kalau dikaitkan kepada fikih, bicara riwayatnya, bukan bicara hukumnya, saudara. Nah, hadis juga begitu. Kalau kita katakan wajib berpegang kepada sunnah. Sementara kalau maknanya ulama hadis begitu luas. Ada yang wajib, ada yang nggak wajib, saudara. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan ilmu para ulama hadis, yang dimaksudkan adalah pemegangan kepada riwayatnya. Atau dengan kata lain secara umum di samping Al-Quran kita wajib berpegang kepada as-sunnah. Apa-apa yang datang dari Nabi. Baik dalam menetapkan hukum wajib, menetapkan hukum sunnah, menetapkan hukum mubah, menetapkan hukum halal, menetapkan hukum haram, dan seterusnya. Ya ahlan wa sahlan. Kiai Sobri silakan. Fadal. Nah itulah beberapa makna sunnah yang perlu kita ketahui. Jadi kalau bicara sunnah, kita mesti lihat disiplin ilmu mana yang sedang, dalam konteks apa kita bicara. Kalau dalam konteks akidah, sunnah maksudnya lawan bid'ah. Kalau dalam konteks fikih, sunnah maksudnya hal-hal yang mandub, hal-hal yang nafilah. Kalau dalam konteks usul, maksudnya yang berkaitan dengan dalil, yaitu qol, fi'il, dan takrir. Kalau berkaitan dengan hadis, dia lebih luas. Apa saja yang datang dari Nabi, itu semua disebut as-sunnah. Nah, cukup sekian tentang manasik.